Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program tahunan dan program semester. Oke, baik. Yang pertama, kita akan menghitung alokasi waktu. Di sini sudah terdapat tabel. Nah, yang pertama ada jumlah atau bulannya, kemudian jumlah pekan atau jumlah minggu, pekan, kemudian ada pekan efektif dan pekan tidak efektif. Karena yang akan kita buat pertama semester ganjil, dan untuk semester ganjil itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Sebelum mengisi tabel-tabel ini, kita akan melihat dulu kalender pendidikan. Kita akan lihat kalender pendidikan. Ini merupakan kalender pendidikan yang akan membantu kita dalam membuat prota dan prosem. Jadi untuk membuat prota dan prosem itu harus ada kalender pendidikan. Oke, pertama di bulan Juli. Di bulan Juli ada 4 pekan atau 4 minggu. Pekan efektifnya 2, pekan tidak efektifnya 2, dan di bulan Agustus ada 4 minggu, pekan efektif 4, dan pekan tidak efektifnya tidak ada. Di bulan September ada 4 minggu, pekan efektifnya 4, dan pekan tidak efektifnya 1. Sedangkan di bulan Oktober ada 5 minggu, pekan efektifnya 4, pekan tidak efektifnya tidak ada. Di bulan November ada 4 minggu, pekan efektifnya 4, dan pekan tidak efektifnya tidak ada. Di bulan Desember ada 4 minggu. Pekan efektifnya 2, pekan tidak efektifnya ada 2. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlahkan pekannya, kemudian jumlah pekan efektifnya, kemudian jumlah pekan tidak efektifnya. Untuk jumlah pekan ada 25 minggu, pekan efektifnya ada 20, dan pekan tidak efektifnya ada 5. Setelah itu kita masuk di jumlah jam efektif. 1 minggu itu ada 5 jam. Nah, kemudian jumlah pekan efektif. Rumusnya untuk menghitungnya itu jumlah pekan dikurang dengan jumlah pekan tidak efektif. Jumlah pekan berarti 25 dikurang dengan jumlah pekan tidak efektif, 5. Jadi hasilnya 20 pekan. Kemudian untuk menghitung jumlah jam efektif, kita rumusnya itu pekan efektif dikali dengan jam pelajaran. Pekan efektif berarti 20 dikali dengan jam pelajaran, 5 jam. Jadi hasilnya 100 jam. Dan untuk semester 2 itu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Januari sampai bulan Juni. Untuk jumlah pekan di bulan Januari ada 5, di Februari ada 4, kemudian di Maret 4, April 4, Mei 5, dan Juni 4. Untuk pekan efektifnya ada 5. Di bulan Januari ada 5. Pekan tidak efektifnya tidak ada. Februari ada 3. Pekan tidak efektifnya 1. Maret 2. Pekan tidak efektifnya 2. April pekan efektif 2. Pekan tidak efektifnya 2. Mei pekan efektifnya 4 dan pekan tidak efektifnya 1. Di bulan Juni pekan efektifnya 1 dan pekan tidak efektifnya 3. Setelah itu sama kita jumlahkan. Untuk jumlah pekannya di bulan Januari sampai bulan Juni itu ada 26. Pekan efektifnya ada 17. Pekan tidak efektifnya ada 9. Setelah itu kita jumlahkan jam efektif. Sama 1 minggu ada 5 jam. Untuk perhitungan jumlah pekan efektif, jumlah pekan dikurang jumlah pekan tidak efektif. 26 dikurang 9, 17 pekan. Untuk jumlah jam efektif, pekan efektif kali jam pelajaran, 17 dikali 5 jam. Ini hasilnya 85 jam. Setelah itu, kita masuk di menentukan alokasi waktu.
dari setiap bab materi yang akan kita sampaikan ke murid. Ini bab-bab dan materi yang akan kita sampaikan nanti ke murid. Jadi kita harus tentukan alokasi waktu. Untuk menentukan alokasi waktu juga harus sesuai jumlahnya dengan tabel yang kita buat di atas tadi. Contohnya yang semester pertama. Semester pertama itu totalnya 100 jam. Jadi untuk membuat alokasi waktu di setiap KD itu jumlahnya harus sampai 100 jam pelajaran. Baik itu ulangan hariannya maupun UTS dan UAS. Untuk UTS dan UAS-nya itu terjadwal. Jadi bab pertama di sini saya memakai 12 JP. Untuk alokasi waktu ini juga sesuai dengan tingkat kesulitan dalam menyampaikan materi ke murid atau ke peserta didik. Kalau di bab pertama membutuhkan waktu yang lama, ya kita memakai alokasi waktu yang banyak juga. Kalau memang mudah, ya kita memakai mungkin 12 JP atau 10 JP juga boleh. Yang penting alokasi waktu ini jumlahnya harus sesuai dengan tabel yang di atas. Seperti itu. Dan untuk bab kedua saya memakai 12 JP. Ulangan hariannya semua sama, saya memakai 2 JP. Untuk bab ketiga 15 JP, dan bab keempat 15, bab kelima 17, dan bab keenam 17. UTS dan UAS-nya itu terjadwal karena di dalam Kalik itu sudah ada jadwal-jadwal yang menentukan kapan itu UTS dan UAS-nya. Di semester 2 juga sama, karena di sini jumlahnya 85 JP, jadi alokasi waktunya saya sesuaikan dengan tabel di atas. Mungkin seperti itu cara membuat program tahunannya. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan cara membuat program semester. Untuk membuat program semester, kita juga harus melihat pada Kaldik atau kalender pendidikan seperti yang saya bilang di awal tadi. Nah, kalender pendidikan ini untuk yang ada tulisannya itu berarti dalam 1 minggu itu tidak efektif. Tidak efektif dalam pembelajaran. Untuk yang putih-putih ini, yang kotak-kotak putih itu efektif dalam pembelajaran. Langsung saja. Program semester untuk mata pelajaran IPA, alokasi waktunya 5 jam pelajaran. Ini yang pertama saya jelaskan yaitu semester ganjil. Di bab pertama itu ada gerak lurus. Gerak lurus saya memakai 12 JP. Kompetensi dasar dan jumlah JP ini saya ambil dari prota tadi yang kita sudah buat. Nih. Cuman di sini saya memakai judulnya saja. Kalau yang di prota saya memakai materinya. Untuk di prosem saya memakai judulnya saja yang saya ketik atau saya tulis. Untuk jumlah JP-nya saya memakai 12 JP sesuai dengan tabel yang di prota tadi. Untuk di bulan Juli, minggu pertama itu tidak efektif karena libur semester yang warna hijau ini. Jadi kita langsung masuk ke di bulan Juli minggu kedua. Karena dalam 1 minggu 5 jam pelajaran, jadi prosem ini kita hanya boleh mengisi 5, 4, 3, 2, atau 1. Tidak boleh lebih dari 5.
Seperti itu, teman-teman. Di sini diminta 12 jam pelajaran. Jadi saya mengisi 5, kemudian 5, kemudian 2. Jadi jumlahnya sudah 12. Kemudian kita masuk di ulangan harian. Ulangan hariannya saya memakai 2 JP. Jadi saya mengisi di bulan Juli minggu keempat 2 JP. Kita masuk di materi kedua, struktur tumbuhan dan fungsi pemanfaatannya dalam teknologi. Saya memakai 12 JP. Karena di Juli minggu keempat baru sampai 4 jam pelajaran, sehingga saya mengisi di sini di bulan Juli minggu keempat 1 jam pelajaran. Sehingga jumlahnya sudah 5 jam pelajaran, 2, 2, dan 1. Setelah itu, karena diminta 12 JP, saya masuk di Agustus di bulan pertama, 5 JP, kemudian di minggu kedua 5 JP, kemudian di minggu ketiga 1 JP. Jadi jumlahnya sudah 12 jam pelajaran. Kemudian ulangan hariannya saya memakai di bulan Agustus minggu ketiga 2 JP. Sistem gerak di materi ketiga itu 15 JP. Saya memakai 2 jam pelajaran di bulan Agustus minggu ketiga, kemudian masuk di minggu keempat 5 JP, kemudian minggu pertama di bulan September 5 JP, di minggu kedua 3 JP. Untuk ulangan hariannya 2 JP. Pesawat sederhana. Materi pesawat sederhana saya memakai 15 JP. Saya memakai di bulan September di minggu ke-3 5 JP, dan September di minggu keempat itu tidak efektif karena penilaian tengah semester yang warna ungu. Jadi saya loncat masuk ke bulan Oktober minggu pertama itu 5 JP, kemudian di minggu kedua 5 JP. Untuk ulangan hariannya di Oktober minggu ketiga. Dan kita masuk di materi selanjutnya, sistem pencernaan makanan dan kaitannya dengan sistem tubuh. Itu 17 JP. Saya memakai di bulan Oktober minggu ketiga karena masih sampai 2 JP. Jadi saya memakai di minggu ketiga, kemudian minggu keempat 5 JP, minggu kelima 5 JP. Setelah itu masuk di bulan November di minggu pertama 4 JP. Untuk ulangan hariannya saya memakai di November minggu kedua. Kita lanjut di materi terakhir yaitu zat aditif dan zat adiktif. Saya memakai 17 JP. Di bulan November minggu kedua 3 JP, kemudian minggu ketiga 5, minggu keempat 5, dan minggu kelima 4. Untuk di ulangan hariannya di bulan Desember minggu pertama. Setelah itu bulan Desember minggu kedua, ketiga, keempat itu sudah tidak efektif karena ada penilaian semester 1 dan libur semester 1. Jadi kita tidak mengisinya. Untuk jumlah jam efektifnya jadi 100 JP. Ini harus tabel-tabel yang ini harus jumlahnya sampai 100 jam pelajaran. Untuk jumlah jam cadangannya saya nggak pakai. Dan jumlah jam total semester ganjil itu 100 jam pelajaran. Teman-teman juga bisa melihat di keterangan tanda-tanda atau blok warna-warna yang ada di samping penjelasan tentang warna-warna yang ada di dalam tabel. Kita masuk ke semester genap.
semester 2. Mungkin saya akan jelaskan saja tabel-tabel yang di blok-blok ini. Untuk yang warna pink itu merupakan penilaian tengah semester, jadi tidak efektif pembelajaran. Hijau libur ujian semester, dan merah itu libur umum atau libur khusus. Yang abu-abu penilaian akhir semester, dan biru penilaian pengolahan nilai dan penerimaan raport, dan orange itu libur semester. Untuk mungkin jam cadangan saya tidak memakai. Jadi boleh kalian memakai jam cadangan, juga boleh. Kalau tidak memakai juga boleh. Karena jam cadangan ini gunanya untuk mungkin dalam seminggu atau sebulan tidak efektif pembelajaran, mungkin karena ada acara sekolah atau libur apa, ya kita bisa memakai pada jam cadangan. Seperti itu. Demikian tutorial cara membuat program tahunan dan program semester dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.